Kita membahas tentang perkembangan IPS pada kurikulum KTSP, yaitu kurikulum 2006. Pada kurikulum ini lebih menekankan kepada atau menganut standar kompetensi serta kompetensi dasar. Tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, tetapi ada sedikit klasifikasi yang sedikit memberikan perbedaan atau memberikan wajah baru bagi kurikulum ini. Dan akan saya sebutkan bagian-bagiannya yang agak sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama adalah itu tadi menganut standar kompetensi dasar dan kompetensi menganut sistem standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, materinya lebih sederhana dan juga pada pelaksanaannya diberikan tambahan bukan tambahan tetapi diberikan sedikit pengurangan jam pelajaran. Yang ketiga, memberikan peluang yang luas bagi guru untuk berkreasi dalam pembelajaran IPS yang pakem. Maksudnya tadi sedikit sama lah dengan kurikulum yang tadi, yaitu pada sektor guru juga diberikan keleluasaan untuk berkreasi, dan termasuk saya adalah produk dari kurikulum 2006. Saya pun pernah merasakan bahwa guru benar-benar diberikan keleluasaan untuk mengatur strategi pembelajarannya serta sampai pada pelaksanaannya seperti apa. Yang berikutnya, kurikulum 2006 ini yang membuat dia berbeda dengan kurikulum sebelumnya adalah dia lebih sederhana dan materinya lebih jelas dan padat, relatif bisa dimengerti dan bisa dicerna oleh siswa karena materinya yang padat dan jelas, dan juga waktunya yang relatif lebih sedikit. Yang berikutnya, yang terakhir dari KTSP ini, untuk pendidikan IPS SD di kurikulum ini, untuk pembelajaran IPS-nya itu hanya sebagai berfungsi sebagai pemberi rambu-rambu di dalam menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang keleluasaan materinya. Maksudnya adalah IPS ini sebagai clue atau petunjuk di dalam pembelajaran sosial, karena sebagian dari pembelajaran IPS sudah termasuk di dalam pembelajaran PKN, karena itu tadi tidak sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya, dilakukan pendekatan terpadu atau integrasi. Oke. Akan melanjutkan kepada materi yang berikutnya, yaitu perkembangan pembelajaran IPS di dalam kurikulum yang berlaku sekarang atau kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini sangat begitu berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, di mana beberapa pembelajaran seperti mata pelajaran IPS, IPA, bahasa dan yang lain-lainnya itu tidak lagi dibeda-bedakan lagi tiap buku atau sumber ilmu atau buku paketnya, tetapi disatukan, dipadukan semua dalam satu buku paket yang dimana terdapat buku guru dan buku siswa. Itu hanya dibedakan dengan tema dan subtema. Maksudnya misalnya temanya tentang persatuan dan kesatuan, dan itu termasuk dalam pembelajaran PKN. Dan contohnya untuk pembelajaran IPS adalah misalnya temanya adalah kehidupan sosial atau bakti sosial. Nah, itu sudah tentu di dalam mata pelajaran pendidikan IPS di SD. Jadi perbedaannya cukup berbeda sekali, yaitu dengan dipadukan semua di dalam satu buku atau di dalam satu media pembelajaran, dan hanya dibedakan dengan tema atau subtema di dalamnya. Nah, yang itu menyebabkan
pembelajaran IPS dan yang lain-lain tidak termasuk dalam struktur, maksudnya tidak berdiri sendiri tetapi saling padu di dalam satu buku untuk mengefisiensikan pembelajaran sehingga tidak perlu repot-repot untuk yang satu dipisah, IPS dipisah, IPA dipisah, tetapi disatu padukan. Oke. Di dalam kurikulum, terutama kita membahas kurikulum yang terbaru ini pasti memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan dalam penerapannya atau implementasinya. Dan berikut akan saya menjelaskan beberapa saja kelemahan dan kelebihan dari kurikulum terbaru ini. Yang pertama, kelebihannya adalah melatih anak lebih peka terhadap lingkungan. Pelajaran tidak hanya berlaku di dalam ruang kelas, tetapi tidak di luar ruangan pun berlaku pelajaran. Maksudnya pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi di lingkungan kehidupannya sehari-hari dan juga di lingkungannya bermain di masyarakat pun dia harus belajar. Jadi intinya adalah di mana-mana pembelajaran itu tetap akan ada, baik di dalam kelas maupun di luar ruangan kelas. Yang kedua, membiasakan anak berpikir lebih kreatif dan berkreasi serta inspiratif. Dan di dalam menggunakan daya nalarnya dan berpikirnya di dalam memecahkan sebuah sesuatu atau mencari sesuatu yang baru. Maksudnya kurikulum ini menuntut supaya siswa agar lebih kreatif dan lebih aktif di dalam belajar, sehingga mereka dibiasakan untuk bereksplor atau menjelajahi setiap pembelajaran yang mana itu merupakan daya minat mereka terhadap sesuatu. Jadi itulah salah satu kelebihan dari kurikulum ini, membuat daya pikir anak-anak itu lebih kreatif dan inovatif di dalam mencari sesuatu yang baru, terutama mengenai sesuatu yang berkaitan dengan belajar. Yang selanjutnya adalah ini dari sektor guru dan siswa, yaitu terjadinya transparansi atau saling terbukaan antara guru dan siswa dalam menilai siswa. Begitupun guru tidak tertutup akan penilaiannya melalui penilaian autentik. Jadi penilaian yang benar-benar objektif dari objektif terhadap siswa dan subjektif dari gurunya untuk menilai bahwa mereka pantas atau tidak mendapatkan sebuah nilai yang semestinya untuk mereka dapatkan. Dan berikutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari K13. Dan kita hanya menyebutkan beberapa dan sedikit menjelaskannya dari versi makalah kami. Yang pertama adalah kelemahannya. Tentu karena kurikulum yang baru, tentu harus ada adaptasi dari guru atau pendidik untuk lebih berkompetensi dan memiliki sebuah skill yang mana untuk masa-masa sekarang sangat sulit untuk menemukan guru-guru yang benar-benar berkualitas dan berkompetensi, yang benar-benar mempunyai skill untuk menjalankan dari kurikulum ini. Jadi maksudnya sulit untuk beradaptasi, mencari sumber daya manusia yang bisa mempunyai kapasitas untuk menjalankan kurikulum ini. Jadi sangat sulit untuk mencari dan menyeleksi tenaga-tenaga kependidikan untuk menjalankan penerapan dari kurikulum ini. Yang kedua, nah ini yang sedikit berbahaya, karena ketika gurunya tidak atau belum bisa menguasai penerapannya, maka penyampaiannya kepada siswa itu akan sangat dangkal, dan akhirnya siswa pun juga dangkal karena pemahaman yang diberikan oleh guru tidak seperti yang semesti yang ada pada kurikulumnya. Karena
Itu tadi kurangnya SDM berkualitas, sehingga berpengaruh juga kepada produk atau siswa-siswa yang ada di SD. Yang ke berikutnya masih pada kelemahan nomor 2 tadi. Ketika SD lulus dan dia akan bertemu lagi dengan kurikulum ini di tingkat yang lebih tinggi atau SMP, maka akan terjadi miskomunikasi atau kesalahan, bukan miskomunikasi tapi mis pemahaman atau kesalahpahaman atau kedangkalan yang mereka terima ketika materi yang disampaikan oleh gurunya pada waktu SD pada penerapan kurikulum ke-13 ini kurang sampai kepada mereka, dan akhirnya apa yang mereka dapat di SD tidak relate dengan apa yang akan mereka pelajari di SMP, jadi tidak akan nyambung karena ya sumber daya gurunya tadi juga kurang kompeten dan kurang memiliki kapasitas untuk menyampaikan materi kepada anak-anak SD itu. Dan yang terakhir ya, untuk pemberlakuan penerapan ini dilaksanakan kepada kelas 4 sampai kelas 6, dan guru akan mengalami kesulitan ketika dia mempelajari atau menguasai pendidikan bahasa Indonesia atau mata pelajaran Indonesia bertahun-tahun, tetapi secara tiba-tiba dia harus menguasai seluruh mata pelajaran yang ada dalam tema-tema dalam buku kurikulum 2013 untuk mengajarkan kelas 4 sampai kelas 6. Itu akan sangat sulit untuk menguasai materi tiba-tiba, karena ketika dia biasa mengajarkan materi tentang bahasa Indonesia untuk kelas 1 sampai kelas 3, dan ketika dia mengajar kelas 4 dan kelas sampai kelas 6, itu akan membuat dia bingung karena dia bertahun-tahun mempelajari bahasa Indonesia, dan ketika kelas 4 dan kelas 6 harus menguasai pembelajaran IPA, IPS dan lain-lain. Itu akan sangat sulit kepada para pendidik atau guru-guru yang termasuk dalam penerapan K13 ini, dan itu yang merupakan kelemahan dari K13 ini.